Tahukah kalian, teknologi seperti pedang bermata dua, ia bisa membawa kebaikan atau justru membawa bencana. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital lahirlah sebuah inovasi bernama Artificial Intelligence, atau yang kita kenal sebagai AI. Sebuah alat yang tercipta karena manusia mulai jenuh dengan keterbatasan dan haus akan efisiensi. Tapi ada sebuah pertanyaan besar yang terus menghantui. Apa yang terjadi ketika alat yang kita ciptakan perlahan mulai mengambil alih peran kita sebagai manusia? Saat belajar, tak lagi butuh guru dan berpikir tak lagi butuh otak. Apakah itu bentuk kemajuan atau justru kemunduran yang tersamar? Mari kita pikirkan bersama. Karena di dunia yang kini dikepung oleh AI, justru manusialah yang harus lebih sering berpikir kritis. The Industrial Revolution took a few hundred years, the Information Revolution a few decades. We're seeing this transition happen much, much quicker. It can get to the point where you don't know if it's real or not. We don't think quite like a computer. Computer has pulses, ones and zeros. People would say that a computer can't dream. However, we use the word hallucinate all the time. I think it's just around the corner where we'll start seeing significant economic issues being caused by misinformation generated by AI. People are afraid to lose their jobs. That fear is very relevant. The genie can never be put back. You could put 1,000 regulations. You will not stop people who are smart enough to figure this out. AI is not going away. And so I would say, start learning now. Be prepared. Hari ini, murid bertanya pada chatbot, bukan pada gurunya. Mereka cari jawaban di mesin, bukan di proses belajar. Dan yang paling menyedihkan, sistem pendidikan diam saja, bahkan menyebut AI seolah-olah ia penyelamat. Tapi mari kita jujur sebentar, AI tidak membuat pendidikan lebih manusiawi. Ia membuatnya jadi lebih cepat, lebih instan, dan lebih dingin. Guru yang dulunya adalah pusat nilai dan panutan moral, sekarang hanya jadi formalitas. Duduk di kelas, melihat siswa sibuk menatap layar. Sementara perannya diambil oleh mesin. Kita menyebut ini kemajuan, padahal yang kita lakukan adalah menghapus sosok manusia dari proses paling manusiawi, yaitu belajar. Guru bukan sekedar penyampai materi. Ia peka terhadap raut wajah murid yang bingung, ia tahu kapan harus memotivasi dan harus diam. Sesuatu yang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh AI. Tapi sekarang, kita lebih percaya algoritma daripada empati. Lebih percaya kecepatan daripada kedalaman. Lebih percaya hasil daripada proses. Dan jika ini dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan guru, kita kehilangan makna dari pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya, AI diciptakan untuk membantu manusia menjawab berbagai pertanyaan, menyusun informasi, dan menyajikan dengan cara yang cepat dan efisien. Tapi, jika semua murid bisa mencari jawaban hanya dengan satu perintah suara, melihat materi lewat video pendek, ringkasan otomatis, bahkan ujian bisa dijawab oleh mesin, maka muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Di manakah peran guru? Apakah tenaga pendidikan masih relevan di era ketika mesin bisa mengajar? Apakah kita masih membutuhkan ruang kelas jika semua ilmu bisa diakses dari layar 6 inci di tangan kita? Apakah AI akan menjadi alat bantu pendidikan atau justru menggantikan manusia dalam proses belajar mengajar?
Dan yang lebih penting, apa konsekuensinya jika kita membiarkan generasi belajar tanpa interaksi manusia? GPT, Gemini, Meta, DeepSeek, dan masih banyak AI di luar sana. Orang dewasa menganggap AI hanyalah alat untuk membantu, tapi bagi para murid yang terus ditekan nilai, ia adalah jalan pintas. Untuk apa membaca buku bila semua jawaban dalam genggaman? Untuk apa fokus mendengarkan guru bila video materi pada layar kaca bisa diputar kapan saja? Ada soal? AI jawabannya. Tak perlu lagi susah payah berpikir, bertanya, apalagi mencari jawaban. Semua jalan pintas terdengar keren dan efisien. Namun nyatanya, hal itu akan membawa dampak buruk. Otak yang semakin sering dimanja dengan kemudahan dan akan kehilangan kemampuan dalam berpikir pada akhirnya. Rasa malas, daya juang, mudah menyerah, nalar yang tak bekerja, rasa haus akan ilmu, kreativitas, semua hal itu akan menghilang pada diri para murid. Hal inilah menjadi ancaman. Lalu, apakah AI berbahaya? Sebenarnya tidak, ia hanya alat. Mereka bekerja sesuai basis data, bukan berpikir layaknya manusia. Bukan AI yang salah, hanya kita yang tak tahu bagaimana menggunakannya secara bijak. Siswa tidak salah pakai AI untuk belajar. Namun, sebenarnya peran guru dan orang tua lah yang terpenting dalam mengajarkan cara belajar menggunakan AI dengan benar. AI bukan saingan para guru. Justru para guru lah yang harus beradaptasi pada perkembangan. Bukan menganggap AI sebagai musuh. Namun, berkolaborasi dengan teknologi adalah pilihan yang bijak. Dengan AI, guru tak harus menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa tugas atau menyusun materi berjam-jam setiap hari. Ada banyak AI yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti Notebook LM, ClassPoint AI, dan masih banyak yang lainnya, yang bisa digunakan untuk membuat proses belajar mengajar menjadi interaktif dan menyenangkan. Dengan bantuan AI, waktu guru bisa dipakai untuk hal yang lebih penting, mendampingi murid, memahami mereka, dan membangun relasi. AI bisa jadi alat bantu mengajar, bukan pengganti pengajar. Ia bisa memberi penjelasan tambahan, menyediakan latihan soal yang adaptif, bahkan membantu siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Jangan jadikan AI sebagai musuh, tapi jadikan ia asisten. Selama kendali tetap di tangan manusia, selama guru tetap jadi pusat proses pendidikan, maka AI bisa menjadi mitra yang kuat. Berikut adalah bukti video tentang bahaya AI terhadap pendidikan. Say this model so they can predict decades into the future. Artificial intelligence. They will take control. The world's largest, most powerful rocket. Superhuman AI that could take over the world. Elon Musk's Starship. In the last 0.1% of the entire human history, we invented all technology. In the next 4 to 5 years, we will see 100 years of technological change and the impact it has on the economy and society. In 2001 was the first year that humans generated more data in a single year than in the entire history of humanity together. Is this becoming reality?